Silakan penasihat hukum. Ayo, penuntut umum. Izin yang mulia. Saudara ahli, pertama-tama kita semua tahu bahwa untuk menentukan keahlian seorang itu dilihat juga dari pendidikan dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus. Makanya awalnya saya ingin bertanya dulu, perihal dengan pendidikan itu, bisa dijelaskan, tadi kan Anda lulusan dari Jerman ya, disertasinya tentang apa? Tentang krotonahrit, suatu zat toksik ya, Iya. yang membentuk risiko kanker melalui interaksi kimiawi antara krotonahrit sebagai zat toksik dengan makromolekular biologi yang ada dalam tubuh. Baik, kalau memang seperti itu masuk ke dalam lingkup toksikologi lingkungan atau toksikologi kedokteran forensik? Oh ya, jelas. Itu karena dalam tubuh kita bicara dalam konteks toksikologi kepada kesehatan tentunya. Jadi masuknya ke Kedokteran dalam. kedokteran. Ya. Oke. Baik. Kalau memang seperti itu, pengalaman Anda selama di Jerman sana menangani kasus keracunan itu bisa Anda jelaskan yang di bawah koordinasi kedokteran forensik? Ya, jadi kami melakukan uji coba berbagai jenis bahan kimia yang berpotensi bersifat racun dan membahayakan dalam kaitan dengan sifat bahaya jangka pendek maupun jangka panjang. Iya. Jadi kami lakukan uji coba, kami selama penelitian itu lebih dari 100 mencit atau tikus dengan variabel-variabel kami berikan dosis mulai terendah sampai dosis yang tertinggi. Dan kami amati kejadiannya dan kemudian karena kami berbasic kimia, kami telusuri di sampel darah, urin dan sebagainya dan kemudian interaksi pada organ-organnya itu kami telusuri. Baik, langsung saja. Pernah menangani tidak kasus keracunan manusia selama di Jerman itu yang di bawah koordinasi kedokteran forensik? Oh tidak, dalam Tidak pernah. Tidak dalam Oke. konteks itu. Oke, betul. Baik, kalau memang seperti itu, kalau di Jerman tidak, di Indonesia pernah? Kasus waktu itu adalah tidak dalam konteks itu adalah kasus buyat saja. Buyat itu kasus keracunan lingkungan ya? Keracunan merkurinya. Merkurinya itu masuknya ke toksikologi lingkungan, benar? Ini sebenarnya begini, kita bicara yang namanya toksikologi lingkungan adalah ada dua. Toksikologi lingkungan adalah kita bicara biota di perairan, juga intake kepada manusia. Dalam hal ini saya pada posisi pada manusia. Pada manusia, karena memang referensi yang kami dapat dari berita-berita, Anda itu masuknya ke dalam toksikologi lingkungan, makanya kami cross check nih waktu di Buyat ya. Oke, Anda berpendapat seperti itu, kami hargai. Baik, lanjutnya, Anda sendiri punya lab tidak untuk bisa menganalisa kasus toksikologi forensik? Ya, karena kita mengambil cairan tubuh dan itu biasa. Ada labnya ya? Jadi lab analisis darah, analisis urin itu biasa itu. Itu ada labnya. Itu ada izin dari siapa? Apakah masuk dari TIAF atau ISO berapa? Anda tahu? Kami adalah laboratorium Departemen Kimia Universitas Indonesia. Iya. Ya, kami pun tentunya lab kami ada lab yang diakui dalam hal ini bahwa di Departemen Kimia itu ada bagian dari UI dan kami sudah terakreditasi A. Akreditasi A. Ya, akreditasi A itu masuk ke dalam ISO atau berbeda dengan ISO kalau ISO 17025? itu bicara dalam konteks lebih kepada penggunaan jasa. Oke, jadi tidak masuk ke situ ya? Kami riset, kan kami riset. Oke, baik. Kalau memang seperti itu kami langsung saja nih. Berdasarkan data yang saudara ahli terima dari penasihat hukum yang tadi baru kelihatan 7, mungkin ada lanjutannya ya, sampai 9 mungkin ya. Bagaimana ahli bisa menginterpretasikan temuan secara toksikologi forensik dari kasus yang Anda baca datanya itu? Seperti apa? Ya, tentunya penting dalam aspek toksikologi prinsipal adalah pembuktian di cairan tubuh pada manusia yang keracunan itu. Apa saja cairan tubuh yang itu? Harus ada pembuktian dalam darah, harus ada pembuktian dalam urin, ya, dan juga cairan-cairan saliva, ya, dan juga tentunya di limpa dan sebagainya. Nah, parameter itu harus ada pembuktian dan harus dianalisis dalam konteks itu. Datanya sendiri itu dapat dari lab saja dengan hasil lab tadi Pak Nur Sabran ya, yang ini, dengan laporan forensik ya, laporan forensik. Apakah ada data-data BAP mengenai circumstance of death? Tidak, saya BAP, berbasis BAP. Ya, dapat tidak circumstance of death dalam arti BAP-nya Hani yang mencicipi
BAP-nya Devi yang ikut mencicipi, ada gejala-gejala yang dinyatakan oleh para saksi itu bahwa setelah meminum itu korban kejang-kejang, korban pingsan dan lain sebagainya. Iya. Itu dapat data-data itu? Oh, kalau BAP tidak dalam konteks yang honeymoon seruput tidak. Tidak dapat ya. Apakah dari sudut toksikologi forensik data-data itu dapat dikategorikan sebagai circumstance of death yang memang memungkinkan untuk ikut dianalisa juga? Oh, bisa. 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 Tapi tidak dapat ya? Ya tidak dapat. Oke. Kalau memang seperti itu. Apakah data itu juga bisa mempengaruhi kesimpulan Anda apabila memang Anda mendapatkan data itu? Loh, kalau kita bicara dalam data itu ada dan Karena kita bisa kan, maaf, ya. data itu kan harus dilihat secara holistik ya, keseluruhan, komprehensif, Oh, ya. tidak parsial. Ya. Setuju dengan itu? Oh, ntar dulu. Kita bicara dalam konteks adalah nih kasus terhadap seseorang yang mengalami kematian. Ya. Apa parameter toksikologi yang harus kita perhatikan? Tadi tidak ada kaitannya dengan dalam kaitan dengan misalnya orang itu meminum dan sebagainya. Kita bicara dulu dan kematian ini apa? Baik. Apa penyebabnya? Iya. Mengapa dia terjadi seperti itu? Nah, itulah tugas dari orang toksikologi. Apakah circumstance of death yang tadi data dari Hani, dari Devi dan lain-lain itu dapat juga ikut dianalisa menentukan oh ini awalnya ada minumnya Iya. mengandung gejala-gejala yang itu similar atau sama dengan keracunan sianida. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan? Harusnya. Melengkapi boleh. Melengkapi. Tapi poin utamanya adalah Oke, itu melengkapi baiklah ya. Nah, dalam kasus ini, symptoms atau gejala-gejala apa saja yang Anda lihat pada kasus ini, yang dilihat di korban Mirna? Anda sempat melihatnya? Dari data-data yang Anda ya, dapat? itu hanya dikatakan dia pusing, ya, kemudian muntah, dan kemudian ada yang mengatakan kejang dan sebagainya. Tapi kalau dari aspek toksikologi, Tapi, kami mohon maaf, ya, data-data itu tidak Anda terima kan? tidak dalam konteks yang Tidak, dalam konteks. baik. Kalau memang seperti itu. Pada umumnya secara keilmuan Anda, reaksi seseorang yang meminum sianida secara oral ya, meminum sianida. Atau mungkin Anda tahu kalau yang dicampur dengan kopi itu seperti apa, reaksinya seperti apa sih? Ya, kalau memang itu ada sianida, pasti kan dia kalau melalui peminuman, penelanan, maka terjadilah perubahan di lambung, mual. Itu adalah kejadian-kejadian umum keracunan. Iya. Ya, mual dan kemudian tidak enak dan mulai kalau dia sudah mulai terserap maka dia akan pusing, ya. Oke. Dan kemudian tentunya tergantung pada target organ mana. Kalau misalnya cyanida tentunya karena bekerjanya menghambat oksigen maka gangguan pernapasan mulai Gangguan terindikasi. pernapasan itu napas terengah-engah ya? Ya, Ya, seperti itu. Ya, namanya gangguan pernapasan, susah atau sulit bernapas. Karena apa? Dalam aspek kimia namanya asphyxion. Oke, itu Kekurangan kejang-kejang oksigen. juga termasuk di situ? Oh, kejang-kejang itu tidak tergambarkan itu. Tidak tergambar, baik. Kalau memang seperti itu, dari kasus ini yang Anda teliti, terlihat tidak circumstance of death-nya yang similar dengan keracunan sianida? Oh, itu masih bersifat umum saya lihat sementara itu. Masih bersifat umum? Karena semua keracunan pasti lambung akan terkena kalau dia melalui ingesti ya. Ya. Ya, kalau dia melalui ingesti maka lambung itu akan mengalami gangguan. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat data itu. Kenapa Anda bisa katakan sekarang kalau itu masih bersifat umum? Tadi Ya, kan Anda bilang. kan saya katakan kalau sifatnya Sebentar. umum, ya, Nah, ya. Saudara, Ya. tadi kan saya tanya circumstance of death-nya seperti apa, Anda dapat BAP atau tidak? Tidak Ya, dapat. ya. Sekarang lagi saya tanya, tadi lihat tidak kondisi-kondisi circumstance of death dari kasus ini? Anda bilang itu masih bersifat umum, padahal Anda tidak dapat datanya. Bagaimana bisa dapat itu bersifat umum kalau Anda tidak dapat datanya? Iya kan. Tahu dari mana? Ya, saya kan berdasarkan pengertian aspek toksikologi, jika orang keracunan, ya, di dalam lambungnya akan mengalami suatu gangguan perubahan dan itu sifatnya umum yaitu mual. Tapi gangguan keracunan sianida, simptomnya atau gejala-gejalanya seperti itu, memang. Karena dia juga racun, jadi Iya, gangguan jadi awal ya. seperti itu juga. Gangguan awal ya. Iya, memang seperti oke, kalau Ya. seperti itu. Ya. Ini pada pH lambung korban itu ada yang BB5 ya, 5,5. Ya. 5,5. Apa yang menyebabkan pH lambung itu bisa seperti itu? Padahal kan normalnya berapa? 1 sampai 3. Benar, Ya. kalau ahli sebelumnya menyatakan Ya. normal 1 sampai 3. Keadaan-keadaan apa saja yang bisa mengakibatkan bahwa pH itu bisa naik sampai 5,5 ini? Ya. Ya, bisa Anda jelaskan? Ya pasti ada suatu dalam hal ini ya, suatu senyawa yang menaikkan nilai pH tersebut. Senyawa yang menaikkan nilai pH. Apakah sianida termasuk senyawa itu? Oh, bisa saja tapi Bisa juga saja. tidak. Oke, bisa saja, bisa ya. tidak. Baik, kalau memang seperti itu.
Sekarang saya mau mengilustrasikan dulu nih. Seseorang itu minum sianida, lalu dicampur dengan cairan lah ya. Lalu mulutnya menjadi panas, pusing, kejang-kejang, napas terengah-engah sampai akhirnya meninggal. Iya. Menurut ahli ini yang terjadi dengan racun dalam tubuh itu seperti apa sih? Reaksi apa itu? Yang terjadi dengan racun dalam tubuh itu seperti apa, mengakibatkan apa? Konteksnya kita bicara sianida nih kan? Iya. Oke. Jadi sianida tadi katakan setelah gangguan lambung, ya kemudian dia melalui suatu proses penyerapan, Iya. maka target dari sianida adalah menghambat oksigen. Target Baik. pertama adalah menghambat oksigen. Nah, jika oksigen terhambat, maka sistem pernapasan terganggu. Ya. Dan jika gangguan sistem pernapasan itu dalam kaitan sel ini terganggu dan kemudian kekurangan oksigen, di mana targetnya? Kalau ke hati atau ke sistem dalam saraf. Nah, indikasi-indikasi jika itu terjadi maka saraf juga akan terganggu, kekurangan oksigen. Karena target dari sianida itu, itulah gejala-gejala yang bisa dijelaskan. Apakah dapat dikatakan bahwa racun sianida itu sudah terserap dalam tubuh, makanya gejala itu muncul? Apakah racun sianida itu sudah terserap? Makanya gejala itu. Kalau dia mengandung sianida. Iya, kalau Kalau mengandung dia. gejalanya memang seperti itu ya. Ya Itu pasti. menandakan bahwa Kalau itu ada terserap. sianida ya. Iya. Kalau ada, oke. Iya. Supaya clear Ada juga. sianida. Gitu, ya. Baik. Ya. Ya. Baik, kalau memang seperti itu, ilustrasi lagi. Apabila sianida tidak ditemukan dalam hati, empedu dan urin lah seperti yang Iya. gambar di situ. Tapi pada saat korban minum itu katakanlah teman-teman sianida seperti kafein dan lain-lain itu ditemukan. Ditemukan di dalam hati, empedu dan urinnya. Ya. Apakah dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyerapan sianida bersama dengan kafein itu sendiri? Di situ kan juga ada, ini ada lain-lainnya tuh kafein, ya. Ya. Apakah dapat dikatakan kalau memang semuanya sudah terserap? Sianida itu sudah terserap bersama dengan kafein? Ini asumsinya sianida ada dalam kafe. Iya. Kalau sianida ada dalam kafe, jelas bersama dengan kafe diserap. Kalau ada sianidanya Iya, ya. Kita kalau poin ada itu. sianida. Ini penting Makanya ilustrasi, itu Iya, maksudnya ini mah ilustrasi. Tapi ilustrasi Iya. saya harus tegaskan dulu. Ada atau tidak sianidanya nih? Iya, Karena gini, sianida dan kafein berbeda dalam sisi kimia. Baik, tapi memang ini termasuk sianida dengan kafein terlarut bersama-sama ya, Oh bisa. terlarut bersamaan. Betul. Sifat sianida dengan kafein sama tidak? Beda lah. Beda. Sianida itu sifatnya mudah menguap, benar seperti itu? Oh tergantung. Tergantung. Iya. Bagaimana gantungannya coba? Saya Nah, mau tahu. gantungan gini, kalau dia dalam cyanida NaCN, Anda Iya. Bapak maksudnya adalah NaCN, maka dia akan terhidrolisis dalam air. Ya. Ya, dan kemudian hidrolisis itu salah satu menghasilkan ion cyanida. Ion cyanida itu bereaksi dengan air menghasilkan yang namanya asam cyanida. Baik. Oke, asam cyanida ini memang sifatnya mudah menguap dalam Mudah. suhu tertentu, Mudah pada suhu menguap tertentu, dalam suhu tertentu, baik. dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu. Kalau kafein sendiri, apakah sama? Oh lain itu Berbeda. kan? Berbeda. Oke, kalau seperti itu. Nah sekarang dengan adanya sianida, misalkan ini ya. Misalkan, ini ilustrasi. misalkan ya, kita bicara Ya, misalkan. misalkan. Tegas ya. Sianida itu, ya apakah memungkinkan sianida itu misalkan berkurang dengan adanya embalming? Atau begini pertanyaannya, pengaruh apa sih yang bisa diberikan embalming terhadap sianida dalam tubuh? Atau formalin ya, embalming formalin ya. Mhm. Pengaruh apa? Paling-paling kalaupun memungkinkan pengenceran. Kenapa? Pengenceran. Mungkin hanya pengenceran. Kalaupun itu ada. Hanya pengenceran saya, itu tidak menghilangkan atau menghancurkan sianida? Karena yang namanya formalin itu zat organik. Ya, HCOH. Nggak ada hubungannya dengan sianida itu. tidak ada hubungan. Jadi Ya, sianida itu NaCN, suatu zat kimia pastinya lain. menurut Anda, apakah embalming dapat mengurangi atau menghancurkan sianida dalam tubuh? Dalam hal ini tidak berpengaruh banyak dalam Tidak- hal ini. tidak Kenapa? berpengaruh banyak? Lebih kalaupun ada, saya katakan pengenceran. Kenapa pengenceran? Karena yang namanya Oke. embalming ataupun yang namanya formalin adalah terdiri dari 5% zat aktif formaldehid, 95% air. Iya. Mungkin jadi, mungkin saja airnya itu mengandung sianida. Nah, dalam sisi itu mungkin muncul. baik sini, saya bacakan saja. Ini ada Textbook of Forensic Medicine and Toxicology. Ini saya download Iya. juga. Di Ya. sini menyatakan medical legal aspect. Ada pernyataan embalming can remove or destroy cyanides. Anda sepakat dengan itu? Embalming can remove and destroy cyanides. Embalming dapat mengurangi atau menghancurkan sianida. Ini dari
Textbook of Forensic Medicine and Toxicology halaman 436. Dalam kondisi apa dia bilang gitu? Dia hanya memberitahukan gejala-gejala apa saja yang bisa Kan kalau mengurangi kita cyanida. tahu embalming sendiri saja salah satu mematikan bakteri. Oke, tapi pernyataan Anda sebelumnya itu mengurangi sedikit, tapi di sini menghancurkan bahasanya. Oh saya salah terjemahan kali dalam konteks itu. Embalming can remove or destroy cyanide. Coba Anda Oke. terjemahkan. Kalau memang itu saya minta Anda terjemahkan apa? Ya tentunya kalau dalam embalming itu hanya dalam pengertian itu Destroy maksudnya di sini apakah menghancurkan? bisa saja mengurai. Oke. Beda Jadi dengan memang destroy. Kalau memungkinkan destroy ya. itu kan kalau destroy itu bisa CO2, H2O. Oke, ya, tapi kalau- memungkinkan ya. Embalming can destroy cyanide. saya ini ada- dari pendapat saya tidak. Pendapat Anda tidak? Oke, kami hargai ya. Ya. Seperti itu. Dalam kasus ini, di situ dijelaskan bahwa di lambung ditemukan natrium itu lebih dari 950 ya. Ya. 950 mg per liter. Ya. Apakah itu mungkin sisa dari NaCN yang ada di dalam minuman kopi sebelum diminum? Memungkinkan tidak keadaan itu? Kita jangan apa namanya. Dari analisa kan Gini, natrium itu logam yang umum di dalam ini kan ada beberapa hipotesa lah ya dari keadaan ini. enggak harusnya Iya, harusnya seperti apa? ditelusuri dulu riwayat hidup sebelumnya tuh dia makan apa, minum apa. Oke. Itu penting, Dia kenapa? Dia Karena- minum Vietnamese ice coffee. Sebelum dia minum itu. Sebelum minum itu harus di trace dulu. Oh memang. iya dong, karena itu Memang ada pengaruh apa? kan natrium. Kita Natrium. bicara natrium kan semua makanan zat makanan. Apa saja yang mengandung natrium? Wah, hampir semua makanan itu. Contoh paling beratnya aja, yang paling Ya kalau kita kuatnya. kita makan aja pakai garam kan Garam, NaCN, garam ya. salah satu ya. Garam, Kemudian ya. minum mengandung natrium, soda Oke. mengandung natrium. Katakanlah kalau kita fokus di kasus ini dengan Iya. data-data yang ada, memungkinkan tidak natrium Na itu lebih dari 950 mg per liter itu dimungkinkan merupakan sisa dari NaCN yang ada dalam Vietnamese ice coffee itu? Saya tidak bisa menjawab untuk Tidak itu. bisa Kenapa? menjawab. Karena fakta itu harus ada Karena dilengkapi. harus ada datanya mungkin Data ya. lengkap, Oke, iya. kalau data kurang lengkap, kesimpulan pun bisa Iya, salah. pasti, iya. Sepakat. Oke. Ya. Di urin korban di sini kan terdapat 2.300 mg per liter natrium. Ya. Urin korban 2.300 ya, yang bawah ini 2.300 natrium. Ya. Apakah mungkin ini berasal dari NaCN yang terserap juga? Kita berandai-andai ini Jangan berandai-andai dari kita pasti ini, dulu. dari keilmuan Anda. Ya Kan dari keilmuan saya natrium itu bisa sumber dari mana-mana. bisa sih, baiklah. Keadaan normalnya berapa memang? Loh, Keadaan normal dada urin untuk 2.300 itu apakah normal? ya memang itu tidak normal. Tidak normal ya. Keadaan-keadaan apa saja yang bisa mengakibatkan itu tidak normal? Salah satunya apakah NaCN? Bukan salah satu, sumber paparan awalnya tadi saya katakan harus di tracer dulu. Ketika pagi hari sampai siang Oke. hari dia memakan apa? Katakanlah mengkonsumsi- memang ada Ya. itu dan ada Jadi, juga maaf, NaCN-nya. Boleh saya tanya? Oh iya. Ketika kita bicara natrium, ya jangan diasumsikan natrium dengan natrium cyanida, karena natrium itu sumbernya banyak. Iya, makanya saya Itu bilang poinnya. NaCN. Ya. Ya. Apa dalam kasus ini apakah memungkinkan? Katakan Anda kan ini tidak normal ya 2.300 ini. Ya. Memungkinkan tidak itu dapat dari NaCN yang diminum dari Vietnamese ice coffee itu? Potensial tidak dilihat dari secara umum, holistik gambarannya, komprehensif bukan Ya, parsial. kalau secara umum kalau kita asumsi, kalau kita jawabnya asumsi juga kan. Iya. Kalau itu ada, asumsinya ada. Ada. Kalau asumsinya ada. Iya. Kalau kita pakai asumsi. Sepakat. Iya, kita harus begitu, harus eksak nih. Kimia itu eksak ya, maaf ya. Kita kimia itu harus eksak. Ya. Pasti. Jangan berandai-andai itu dalam Baik saudara Makasih. ahli, saya lanjutkan saja ya. Iya. Tadi memungkinkan ya. Setelah kematian 3-5 hari dari korban, apa yang mungkin terjadi pada cyanida yang sudah terserap dalam tubuh? Kalau dari pemahaman Anda, apabila memang sudah kematian 3-5 hari, apa yang mungkin terjadi pada cyanida yang sudah terserap dalam tubuh? Iya. Nah, Bagaimana? dia akan mengalami memang ya di dalam tubuh dalam ini cyanida akan mengalami yang namanya perubahan menjadi tiosianat. Perubahan menjadi tiosianat. ya. Terjadi penurunan dalam tubuh cyanida itu? Cyanida dengan sendirinya dong. Dengan sendirinya Karena menurun berubah ya? kan, dia kan berubah menjadi tiosianat. Kalau di hati kan sekitar 70-80%. Ya. Dan cyanida dan tiosianatnya itu juga berikatan dengan zat besi.
suatu kompleks kimia yang relatif stabil dan tahan. Nggak terurai dia, nggak Baik. cepat mudah terurai. Bahkan kalau menjadi tiosyanat, itu waktu parunya bisa sampai 30 jam. Tapi memang itu mengalami penurunan ya? Yo, 3 sampai 5. logis lah gitu kalau Oke, penurunan logis pasti. itu menurunkan. Baik. Ya, ya. Saya kembali lagi. Ya. Kemarin kan Dokter Jaya mengatakan bahwa korban Mirna itu sudah di-embalming menggunakan 3 liter formalin. Oke. Apakah banyak liternya itu atau berapa banyak embalming sih yang bisa mengakibatkan penurunan cyanida, atau memang 1 liter, 2 liter dan 3 liter itu memiliki efek yang sama atau reaksi yang sama terhadap cyanida yang sudah terserap dalam tubuh? Kan tadi saya katakan hanya pengenceran yang paling Pengenceran, mungkin. tapi enggak banyaknya embalming. Di sini katakan 3 liter formalin. 3 liter itu artinya gini, kan zat aktifnya cuma 5%, Iya. Pak ya. Jadi yang sisanya itu air. Jadi Baik. pengaruhnya pengenceran saja dalam konteks itu. Tidak ada interaksi kimiawi di sana. Bisa nggak itu terurai lebih cepat dengan membentuk aminoformaldehyde? Itu Saya kurang akan paham, tunjukkan. coba dijelaskan dulu. Saya tunjukkan. Saya punya Ini bukan research studi-studi ya. Saya punya studi-studi yang menggambarkan bagaimana sebenarnya tiosyanat itu dan cyanida itu bertahan setelah postmortem. Ya, tolong diklikin aja. Terus. Ini sebagai suatu contoh. Ya. Stability of cyanide in cadaver in postmortem stored tissue specimen. Ini tergambarkan. Bisa dijelaskan? Ya, ini tergambarkan bahwa di dalam darah dia setelah 15 hari pun masih dia. Dalam darah 15 hari pun masih oke. Artinya Artinya setelah kematian cyanida bisa masih ditemukan dalam konteks itu. oke. Itu setelah 15 hari ya? Itu kalau lihat ini data ini Data riset 15 hari. Ini apakah dipublish. data ini juga mengikuti parameter yang sama dengan kasus ini, dalam arti itu di embalming, itu baru diotopsi setelah 3 sampai 5 hari, apakah sama? Kan tadi saya katakan kalaupun ada embalming itu hanya Nggak, tapi mempengaruhi datanya pengenceran. sama tidak dengan kondisi? Saya pengen nanya perbandingannya, data ini sama tidak dengan kondisi yang Anda analisa data-datanya itu? Sama tidak? Ya, mereka hanya menyimpan, bedanya itu. Beda ya? Oke. Tapi konteksnya gini ya. Iya. Enggak, Pak, harus jelas dulu karena Oke, silakan bahan kimia lanjutkan. itu harus eksak. Pasti tracer. Artinya apa? Ketika kita bicara ada embalming, kita bicara pengenceran, bukan reaksi. Ya. Itu poinnya. Oke, Baik. makasih. Oke, sudah situ. Tadi dari data-data yang Anda perlihatkan juga, itu saya tidak melihat ada data BAP Lia Amalia. Itu petugas rumah duka Darmais. Di situ dikatakan bahwa pada saat dia melakukan rias, itu muka korban kemerahan. Berbeda dengan keterangan dari Dokter Jaya. Itu Anda dapat tidak BAP itu? Saya tidak dapat, Tidak itu dapat BAP ya? nggak ada. Berarti tidak bisa menganalisis. Apakah tadi muka kemerahan tadi saya juga lihat di gambar situ termasuk ciri-ciri orang keracunan ya? Ada. Kenapa? Jangan lihat ke situ. Maaf saya. Oke, ya gimana? Ya. Muka kemerahan itu juga termasuk ciri-ciri orang keracunan cyanida ya, cherry red yang tadi Anda katakan. Ya awalnya memang tidak ada. Awalnya ya, maksudnya tadi kan ada gambar Dulu, di situ yang awalnya dia tampilkan. ada merah itu tidak. Karena kemerahan juga harus khas itu kan. Kemerahan iya. Ya. Itu Oke, harus tapi khas. itu salah satu ciri ya. Salah satu ciri ya. Baik. Tapi Kalau saya seperti itu. nggak bisa membahas karena tidak ada dalam BAP. Makasih. Lanjutkan oleh rekan saya dulu. Terus, saya lanjutkan ya, Saudara ahli ya. Terima kasih. Saudara ahli kan dihadirkan di sini selaku toksikologi forensik ya. Toksikologi kimia ya lebih tepatnya ya. Forensik. Toksikologi kimia. Kalau forensik itu penggunaan ilmu toksikologi saja dalam justifikasi. Gitu ya. Kalau toksikologi forensik itu apa sih? Apanya? Toksikologi forensik apa sih? Jadi adalah keperluan aspek toksikologi untuk pengadilan. Nah, saudara di sini hadir sebagai toksikologi Ya, kimia oke. atau toksikologi forensik? Ya, silahkanlah menyebut itu di sana. Saya toksikologi kimia forensik dalam konteks. Oh iya, toksikologi kimia Ada forensik kimia ya. harus jelas karena. Oh iya, kimia. saya juga harus jelas, Ya, makanya. makasih. Ya, Makanya kan ilmu yang baru, ya, pastinya kita juga harus tahu terima kasih. supaya tadi kalau saudara bilang itu ilmu pasti, kami juga harus punya kepastian Betul. bahwa saudara ini hadir sebagai apa untuk keperluan di pengadilan. Terima kasih. Ya. Tentunya seperti itu. Tujuan kami seperti itu aja. Ya.
Saya mau tanya, saudara ahli tadi juga sudah ada beberapa tulisan-tulisan jurnal. Iya. Nah, apakah jurnal-jurnal itu sudah terindeks atau sudah terpublikasi? Oh ya, saya punya 11 jurnal internasional, first author saya ada beberapa kali, dan kemudian yang terakhir pun saya melakukan kerjaan saya memang aspek bahan-bahan toksikologi saja. Bahan-bahan toksikologi ya? Bahan-bahan beracun saja, maka saya dikenal pada orang yang sifatnya peneliti racun doang. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Ini sharing, mungkin bisa diceritakan nanti. Iya, silakan. Tanggung jawab seorang ahli, saudara ahli, mempublikasikan sebuah tulisan. Ya. Itu terhadap tulisan itu apa tanggung jawab akademisnya? Apakah itu memang sudah dipertanggungjawabkan kebenarannya atau secara akademis atau seperti apa? Jadi kalau dalam dunia akademis itu, ya, publikasi yang diakui adalah terskopus, terindeks. Terindeks. Nah, saya adalah publikasi saya terskopus dan terindeks. Apa makna terskopus dan terindeks? Itu ada panel ahli. Jadi kita dituntut pertanggungjawaban ilmiah itu, tidak mengada-ngada dalam konteks ini, harus metodenya valid. Ya, jadi saya prinsipnya adalah penggunaan dalam hal metode harus tervalidasi. Kemudian juga reasonable ilmiahnya harus kuat. Dan fakta data juga harus akurat. Makanya saya berani publish di jurnal internasional. Dan itu juga dimonitor dulu di apa namanya. Mungkin itu ya. Kami sudah mengerti ya. Terima kasih. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, ini agak berbeda sedikit, tadi dijelaskan bahwa tadi rekan saya menjelaskan adanya gejala-gejala fisik pada saat seseorang terpapar oleh racun cyanida. Iya. Nah, gejala fisik itu menurut ahli tadi saya catat itu bagian dari tambahan. Apakah itu tidak bagian dari tambahan tadi katanya teman informasi atau bagaimana menurut ahli? Gejala fisik itu sebuah apa contohnya gejala fisik yang dimaksud ini? Gejala fisik tadi seperti yang disampaikan teman saya bahwa konkretnya apa itu? Terpapar cyanida dengan kondisi oral, bahwa ada efek panas, menggibas-gibas tangan, panas di oral dan lain sebagainya. Tadi juga disampaikan dari fakta-fakta yang sebelumnya bahwa kondisi seperti susah mencari oksigen, susah bernafas, ada kejang-kejang dan lain sebagainya. Seperti kondisi-kondisi seperti itu tuh selaku ahli tadi, menurut ahli toksikologi kimia forensik atau toksikologi forensik saja? Toksikologi kimia forensik dalam kimia forensik ya. Kalau kita bicara dalam kasus itu ya. Iya. Jadi begini, kalau kita bicara dalam gejala fisik itu sebagai indikator. Poin yang paling penting adalah pembuktian di dalam tubuhnya. Iya. Jadi kalau umpamanya seorang toksikologi kimia forensik tadi ya menurut saudara itu tadi yang dikatakan circumstance of the death tadi. Kalau menurut saya istilah kami ya, apakah menurut ahli juga sepakat circumstance of the case? Kalau kita melihat sebuah kasus itu wajib atau harus diperhatikan nggak sih? Oh wajib. Makanya itu adalah data-data indikator-indikator atau indikasi-indikasi yang harus kita perhatikan. Harus diperhatikan ya. Tapi kembali lagi jangan berhenti di situ. Iya, enggak. Nanti pertanyaan saya akan masuk lagi karena kalau umpamanya seperti tanda-tanda tadi itu harus diperhatikan. Iya, karena semua gejala. Nah, setelah itu harus diperhatikan, kembali lagi, saudara tadi kan sudah ada kalimat forensik. Apa yang harus dilakukan oleh seorang toksikologi? Terkait dengan investigasi tadi. Investigasi lah. Nah, investigasinya seperti apa? Kemudian sebelum masuk ke dalam jalur paparan. Ya kan investigasi pertama kalau kita bicara dalam konteks keracunan. Kita bicara keracunan cyanida. Gejala umum di antara indikasinya adalah misalnya ya dalam arti cherry red secara umum itu ada atau tidak. Terus kemudian kalau misalnya dia itu sama dengan patologi forensik, dia misalnya menekan dadanya di udara pernapasan karena kan keluaran suatu gas itu melalui pernapasan, bau tidak. Itu terhadap fisik, di luar non fisik? Di luar non fisik? Iya, di luar fisik, mungkin di sekitar tempatnya atau dan lain sebagainya itu bagian dari tugas. Oh, itu dalam pengertian kalau di luar fisik artinya keberadaan di situ. Iya.
Ya, itu dalam kasus keracunan sianida itu? dalam keracunan sianida sebagai suatu data yang harus kita kumpulkan juga. Harus dikumpulkan juga. Itu kan Berarti data-data yang tadi disampaikan, gejala-gejala itu harus diperhatikan. Betul. Nah, kemudian mengkerucut kepada hal-hal investigatif. Apalagi pentingnya gini ya, kita Enggak, maksudnya seperti itu dulu. Iya, Nah, iya. investigatif. Terus Iya. harus dikumpulkan beberapa bagian atau mungkin material di situ di. Sebagai suatu contoh kita Iya, dicek iya. packaging. Hmm. Misalnya bahan kimia itu nggak bisa itu lepas pendiri, saya katakan istilah telanjang bulat, tidak bisa bahan kimia itu. Enggak, artinya di Enggak, dalam maksud saya gini, itu penting. Kenapa? Karena dari sisi forensik. Karena kalau dia punya menggunakan packaging itu di samping dari zatnya itu sendiri ada yang namanya fingerprint. Hmm. Ada nggak kita nih? Apakah itu keahlian saudara juga fingerprint? Nah, bukan maksud saya yang namanya kalau kita megang kemasan, Iya. ya kan bukan keahlian saya. Saya kan memberikan dalam, tapi dari ahli toksikologi saya, toksikologi kimia, maka dari kemasan itu akan ada kita telusuri zat yang Ya, tersisa. artinya bahwa faktor-faktor eksternal Iya. di luar sebelum tadi gejala fisik yang ada Iya, betul. terhadap korban yang terpapar Iya. dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar lokasi itu juga harus menjadi perhatian khusus. Perhatian, ya itu Menjadi wajar. faktor yang harus diperhatikan ya. Diperhatikan ya, boleh. Seorang toksikolog forensik. Iya, Iya. Oke. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan rekan saya bahwa apabila seseorang ini terpapar sianida di dalam sebuah kopi, ya kan, itu melalui jalur oral. Iya. Nah, menurut saudara selaku tadi sudah disampaikan tadi kan poin-poinnya yang harus diperhatikan secara investigatif sesuai Iya, dengan ini betul. apa saja yang harus dilakukan sebagai jalur paparan? Iya. Coba Ya, dijelaskan. pertama karena kalau kita menuduh sianida, Ya. sianida adalah zat yang mudah terhidrolisis kalau dalam bentuk NaCl menjadi gas sianida, Ya. maka gasnya itu atau uapnya yang kita ada itu pasti akan tercium. Kenapa? Kalau dalam kasus-kasus keracunan pasti menggunakan daerah lethal dose. Iya. Artinya apa? Bahwa sianida saja 0,2 sampai 4 saja itu akan tercium dengan baik baunya itu. Iya. Harus ada informasi di situ. Apakah tetangganya dan sebagainya kebauan atau tidak? Itu kita bicara dalam konteks itu kan. Iya. Bau atau tidak? Karena itu bau itu kan akan, kalaupun orang tidak merasakan bau dia akan terasa pusing nantinya. Karena apa? Lebih dari 4 ppm atau 10 ppm kalau di tempat kerja itu sudah menunjukkan gejala. Nah, sudah kalau memang itu yang terjadi, kemudian dia masuk, artinya terpapar dia. Iya. Nah, kalau dia Dari terpapar jalur oral dulu. dari oral, Oral, apa yang harus dilihat dari gejala yang terpapar sianida? dari oral masuk, ya kan? Sebelum masuk, kan Ya. terpapar. Terpapar. Nah, gejalanya ya kan? seperti apa? Kalau Sekarang menurut saudara? sianidanya dalam suatu media Kopi, minuman media kopi. Iya. dia minum. Iya. Ya. Kalau dia minum dan kemudian dosisnya besar, Iya, dosisnya besar. Kalau orang yang biasa mengopi mungkin akan beda. Hmm. Iya dong, logis. Kalau biasa kopi dia biasa mengkonsumsi, kemudian berbeda. Kenapa? Kalau ada zat asing akan berbeda kalau jumlahnya besar. Itu hanya itu. Ya, kemudian minum, masuklah ke lambung. Enggak, gejala dulu. Ya, Gejala gejala tadi. Kan tadi saudara bilang, Iya. investigasi terhadap gejala fisik Iya, luar. Sebelum masuk. Iya. Nah, jalur ini jalur oral. Jalur oral, Nah, kan dia saudara waktu, masuk. Ya, nah, betul. dengan tadi disampaikan interpretasi dengan data dan efek yang timbul Iya, betul. terhadap jalur oral kan mulai dari mulutnya Iya. seperti apa, interaksi apa. Itu kalau dia masuk langsung ya dia bersama kopi kok. Nah, sebelum itu gini, Iya. saudara, bagaimana efek sianida terhadap kulit? Tergantung dosisnya. Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara efek sianida pada kulit ya, kalau ini yang bekerja adalah bukan sianidanya. pH-nya. Iya. Korosif atau tidak. Kalau korosif tuh dia akan mengalami kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan. Kalau dia memegang sianida. Iya. Ya, dalam pengertian natrium sianida. Iya. Bukan sianidanya ya. Beda ya. Iya. Karena sianida ada HCN, ada NaCN. Iya.
Nah, ketika kita bicara NaCN, samalah kalau kita sering mencuci deterjen itu pH-nya berapa? Di atas 11 itu. Jadi ada efek korosif juga. Iyalah, kalau kita dia megang lama. Dipegang lama. Iyalah. Kalau momennya interaksi pertama Interaksi pertama tentunya kalau langsung dia berasa. ya, kalau dia bersamaan kopi dalam hal ini kalau pH-nya memang tinggi, ya Iya. pasti. Pasti. Ya ada. Seperti apa saudara jelaskan? Ya kalau misalnya pH-nya lebih dari, sebut sajalah pH-nya lebih dari 11 atau 13 gitu Ya. kan. Ya tentunya ada gejala istilahnya kayak seperti mungkin dalam hal ini seperti korosif seperti itu. Iya, korosif itu kan bentuknya korosif. Bentuknya, iya. Nah gejalanya, menurut Ya, saudara gejalanya tadi, kalau di kulit kan tadi, Iya mungkin. nah kalau seandainya melalui jalur oral, Jalur nah, oral, makanya ya. jelaskan. Nah, Ya, tentunya, terhadap kondisi gejala fisik yang saudara tadi kan selaku ahli toksikologi Iya. forensik kan, Kita bicara dalam konteks apa? pH-nya atau dalam konteks natrium iya cyanida? silakan, pH-nya boleh, Kalau NaCN dia boleh. pH-nya biasa saja misalnya 11 itu nggak ada pengaruh karena pH-nya tinggi 13. pH-nya tinggi, itu pun saya meragukan dalam konteks itu. Bukan meragukan, maksudnya ini kan saudara jelaskan. Iya. Ginilah, Hmm. Bapak penuntut umum, Iya. jadi Bapak Jasa. Jadi kalau kita sama saja kalau kita namanya minum natrium hidroksida Iya. atau deterjen, jelaslah kerongkongan terhadap akan, kerongkongan lah. Karena terhadap ini apa namanya? nggak ada. Mulut. Di mana dia bisa ke mulut, orang langsung ke dalam kok. Loh kalau mamanya meminum secara oral kan pasti ke mulut melalui lidah. Kan disedot, kan disedot gitu kan ke sini. Nah, Sinilah apakah sebenarnya. disedot itu tidak melalui jalur oral mulut? Ya tapi bukan maksudnya dikumur-kumur itu. Tidak dong. Sedotan Tapi apakah langsung sedotannya sampai ke ini? Aduh, itu kan Enggak, pasti akan melalui mulut, pasti. ya jelas namanya Jelas. melalui mulut, tapi Iya. maksud saya Nah, tidak merobek seperti mulut. tadi sebentar. Enggak terlalu Kan melalui mulut. Tapi tidak maksud saya begini rusak sini, tidak. Oh iya. Ya. Tapi melalui mulut artinya ada interaksi dengan organ-organ yang ada di mulut. Iya. Nah, kaitannya dengan saudara tadi menjelaskan bahwa ada korosif di Iya. apa namanya di kulit kalau ada Iya. tadi interaksi. Nah, Ada buktinya enggak gitu tuh? di mulut itu reaksinya Iya. atau namanya tanda-tanda gejalanya itu seperti apa? Iya, kalau memang menurut dia- keahlian saudara terhadap Betul. cyanida tadi. Jadi kalau dia pH-nya alkalis itu tadi, kemudian dia mengalami pembakaran, maka di mulut itu akan terjejaklah kerusakan mukosa tadi. Terjejak Terjejaklah luka mukosa. 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 Jadi itu sangat korosif berarti. Ya kalau pH-nya sebegitu, Iya, kan jumlahnya cukup ya. Iya. Jadi konsentrasi karena ini gini, dalam konteks kita bicarakan efek, kita bicara dosis dan kita bicara kondisinya. Iya, iya. Ya, jadi jangan sepotong-sepotong. Mm-mm. Kalau sepotong-sepotong nanti saya salah, nanti Iya. ya di sisi ini dilihat, Iya. bukan gitu. Holistiknya gini, bahwa ketika kita bicara kimia, bicara efek, maka kita bicara dosis atau konsentrasi dan pH-nya. Iya, pH-nya Oke. 13 tadi sudah Dosisnya disebutkan. berapa? Dosisnya jumlahnya atau gimana? Iya, jumlahnya 298. 298, ya kan? Iya. Nah, dalam hal ini kalau dia dianggap suatu yang sangat korosif, maka dia akan ada jejak. Ada jejak. Ada jejak. Terus tapi tadi yang jelas saya catat merusak mukosa di lidah. Bukan di lidah. Nah, Di itu mana? di bagian tenggorokan lah dia. Yang Kan di tidak lidah minum. apa? Dia kan tidak mengumur-kumur. Kalau orang itu kan langsung saja dia sedot gitu. Kalau saudara, ini saya tanya nih, Saya- ahli ya. iya, iya. Ini awam aja. Iya. Kalau saudara meminum dengan sedotan, apakah tidak ada interaksi dengan lidah? Ya maksud lidah itu kan bagian yang dalam itu Iya. tenggorokan. Kalau yang Anda maksud mungkin di bibir itu tidak ya. Iya. Tidak. Ya, kalau Artinya misalnya- kondisi gejala fisik tadi, Iya. sebuah investigasi Iya. gejala fisiknya Iya. itu muncul tidak di sekitar oral ini. Karena kan Iya. tadi sudah sepakat bahwa Iya. harus ada jalur paparan, ada sejadul paparan betul. iya kan? Iya. Nah, paparan itu dimulai dari ketika kontak Iya. pertama Iya. melalui jalur oral, Iya, betul. melalui jalur oral tadi, Iya, betul. melalui mulut, Betul. artinya kalau tadi saudara jelaskan bahwa seorang toksikologi, katakanlah menurut saudara kimia forensik, Iya. itu harus ada proses investigasi. Iya, betul. Nah, itu tentunya kan harus ada investigasi terhadap gejala fisik. Nah, betul. Nah, saya belum masuk ke area Oke. kerongkongan belum, Iya, iya. tapi masuk ke jalur oral yang Jalur pertama kali terpapar. Iya, Mulut. Setiap orang berbeda. Iya. Setiap orang berbeda responnya. Nah, ini orang umum aja dengan Loh, pH nggak bisa. 13, enggak orang Ya,
dengan pH 13 dengan jumlah 298, seperti apa menurut keterangan ahli? Ya kalau ya memang ada natrium cyanida ataupun memang racun dalam pengertian ini dan kemudian diminum, Iya. jelas gejala di mulutnya itu pasti ada. Iya. Ya, Nah, gejala di mulut itu menurut literatur Iya. atau saudara ahli yang pernah Iya, ketahui membaca dan pengetahuan ahli, Iya. kami bertanya iya, tanda-tandanya, reaksinya maupun yang dirasakan itu seperti apa reaksinya? Reaksinya, Karena tadi saudara bisa ya, menjelaskan kalau di korosif, tangan korosif lah. Korosif. Terus efek itu tadi saya kaitkan dengan teori saudara, ada ADME, ya, ada absorpsi, Iya. ada distribusi, right, betul. ada metabolisme, Betul. ada ekskresi, kan Benar, gitu. betul. Nah, kaitannya dengan ini tentunya kan komprehensif. Betul. Karena saudara tadi bilang ada sebabnya. Iya. Artinya sebabnya seperti investigasi. Iya. Nih. Nah, maksud saya ini biar nggak berlarut-larut Iya. nggak ini. Nah, ini yang mau kita minta Iya. keahlian saudara, pengetahuan saudara seperti yang tadi saudara sampaikan di Iya. depan. Dari mulai jalur oral, reaksinya terhadap orang dengan pH 13 dan kondisi 298 itu seperti apa? Ya. Kondisi fisik dulu, investigasi. Gitu. Yang jelas secara aspek kimia toksikologi potensi korosif bisa terjadi. Satu, korosif. Yang kedua lagi, gejala Ya. yang lain? Ya kalau memang kemasukan racun ya tadi dia sampai ke dalam organ tubuhnya yaitu dalam ini lambung, maka akan, Apakah terasa panas? Korosif itu? wah enggak juga. Oh, enggak juga. Korosif itu enggak Korosif kan intinya adalah luka bagian mukosa. Kalau luka bagian mukosa, Itu bulu sepengetahuan tutupan. ahli, Tidak panas itu. nah, Reaksi- apa yang dirasakan? Reaksi sakit mungkin agak sakit nggak enak aja mungkin. Enggak enak, sakit enggak enak. Iya. Itu personifikasi atau bukan personifikasi? Menurut keahlian saudara apa kalimat yang pas? Ya, Tentunya kan saudara kan punya keahlian untuk ya investigasi. pastilah kalau orang sesuatu yang berbeda dari normalnya tidak nyaman lah. Tidak nyaman. Iya. Tidak nyaman itu apa? Ada Mungkin. itu substansi banget. Substansi itu, ya. Substansi, Oke, ya. enggak apa-apa. Ya. Nah, setelah masuk ke jalur oral, Iya. tadi masuk ke kerongkongan. Kerongkongan, ya betul. Nah, kerongkongan. Iya. Nah, proses di kerongkongan seperti apa? Ya kan mengalir aja dia. Kalau dia Apakah juga terjadi proses yang tadi saudara cerita? harusnya begitu kalau dia pH-nya tinggi, Tinggi. ya terjadi loh, kan dia kontak gitu. Korosif juga. Ya harus mengalami itu lah. Nah, kemudian dari proses-proses itu, Iya. itu kan tadi saudara jelaskan ada proses ADME tadi. Iya betul. Itu sudah mulai belum proses itu? Belum dong. ADME terjadi setelah dia di lambung, Iya. kemudian diseraplah di situ dia tuh. Ya di lambung tuh ada Iya. proses penyerapan ke usus halus, ya ke dan usus besar dan kemudian diedarkan. Jadi proses absorpsi terjadi di lambung pertama-tama agar dia bisa masuk ke target organ yang lain. Jadi gerbang utamanya kalau melalui ingesti ada di lambung. Apakah dalam proses itu tidak ada proses absorpsi? Ya enggak lah. Enggak lah. Gimana bisa proses orang dia ngalir terus kemudian sampai di lambung dulu. Jadi yang namanya absorpsi itu setelah dia ada di lambung ya Iya. dan kemudian lambung itu menyerap. Iya. Sama kita makan lah kalau kita makan nasi. Makan apa? Masuk dalam mulut kita dan kemudian dikunyah di mulut, di enzim kita terus kemudian dicerna terus kemudian masuk ya, nggak ada penyerapan. Kalau penyerapan kemana dia? Ya, penyerapan taruhlah di lambung dicerna dulu Iya. dan kemudian menjadi bagian yang halus Iya. dan kemudian barulah diserap nanti didistribusi. Jadi menurut saudara tadi masuk melalui Masuk, oral, iya. kerongkongan Kerongkongan, itu lewat situ. kerongkongan Iya. lewat, Betul. itu belum terjadi proses absorpsi. Tidak ada, ya. Kemudian di situ juga terjadi korosif, Ya, kalau korosif dalam kaitan dengan karena dia mengalir kan. iya mengalir korosif juga, kemudian ke lambung. Iya. Nah, sekarang di lambung Iya. itu kan sesuai dengan tadi itu dijelaskan menurut hasil itu ditemukan positif 0,2. 0,2. 0,2. Tapi yang pertama negatif ya, harus supaya clear juga. Bukan, saya mau tanya dulu, mau Iya. nanti dijelaskan nggak apa-apa. Supaya nggak sepotong-sepotong karena Iya, kita bicara iya, data, ya. enggak, Oke. maksud saya tanya itu Iya, dulu. Iya. Ditemukan seperti itu, Iya. kan gitu. Nah, tadi saudara jelaskan bahwa jalur rute paparan
Iya. Tadi kan sepakat ya, itu Iya. bagian dari karakteristik circum of the case tadi. Iya, Nah. betul. Dari lidah korosif, dari kerongkongan korosif. Bisa. Nah, lambung korosif juga nggak? Kalau saya tanya. Nah, di lambung itu ada proses netralisasi. Iya? Kalau kita bicara pH, ya, kalau dia alkali, di lambung tuh asam, 1,2 atau 1,7. Iya. Maka terjadi proses netralisasi. Iya. Nah, apalagi terlihat pH-nya 5,5. Yang namanya korosif, pH-nya tuh harus ekstrim. Kecil sama dengan 2 atau lebih besar dari 1,5. pH lambung normal berapa? 1,7. Nah, itu pH-nya berapa? Ya itu pH-nya berapa di situ? 5,5. Berarti itu tinggi bukan? Tapi bukan penyebab korosif. Loh. Kalau yang korosif itu jika suatu cairan memiliki pH lebih besar dari 11,5 atau lebih kecil dari 2 sama dengan 2. Enggak. Sekarang saya coba alur pikir saudara ya. Iya. Saya tanya, Iya. di lambung pH normalnya berapa? Ya pH 2. Bro? pH 2. 2. Ya, asam lambung kan kita bicara asam Iya, lambung. iya. Ya. 2. Ya maksimum 2 lah. Nah, sekarang pH-nya 5,5. Nah, iya. Artinya ada Gangguan saja kan ketidaknyamanan. iya, ketidaknyamanan. Gini, Nah, sebelum enggak, sebentar dulu. Saya Jangan berikan contoh. dipotong dulu. Ya, terima kasih. Nah, Saya mau kemudian sharing saja ya, sebenarnya. Ya, ya. kemudian saudara tadi jelaskan bahwa paparan rute Iya. sianida Iya. tadi kan dengan pH 13 Iya, dengan betul. 298 masuk melalui jalur oral, Iya, betul. masuk melalui semua korosif nih, kerongkongan Iya, masuk betul. ke lambung. Iya. Nah, pertanyaan saya tadi terkait dengan pH sudah bahwa pH-nya di atas pH normal kan gitu. Iya. Ya kan? Sepakat betul. kan di atas pH normal. Iya, dengan Tapi asumsi sebabnya ya, apa? Dengan asumsi ya adanya. Enggak, saya enggak asumsi. Artinya pH normal tadi Iya. saudara bilang 2. Iya. Di data itu pH-nya pH-nya 5,5. iya. Artinya ada peningkatan kan? Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau menurut saudara tadi jelaskan alasannya apa ya nanti jelaskan. Iya, betul. Tapi itu artinya ada peningkatan pH. Betul, ya. Ya. Kemudian saya mau tanya sepengetahuan ahli tadi komposisi atau apa namanya bagian lambung itu dibanding kulit luar itu lebih rentan mana terhadap paparan sianida? Oh, kalau kita bicara itu prinsipnya adalah dalam kaitan dengan struktur lambung, Iya. jelas beda. Iya. Tetapi jaringan sama, mukosa, Iya. membran, Iya. itu sama. Iya. Ya, makanya kenapa pH 2 lambung itu bisa bertahan tadi asam kan gitu. Ya. Jadi dalam hal ini, Bukan, maksud saya gini. ya, Tadi dijelaskan, Iya. saya jelaskan bahwa pH-nya 13, 13, 298, betul. masuk Masuk, semua ya. korosif. Ya, Nah, saya tadi jelaskan kalau di kulit Iya. itu kan ada apa namanya korosif. korosif, ya. Nah, Mukosa kalau kerjanya. ya mukosa. Ya. Nah, terhadap komposisi lambung Iya. itu apa namanya kerentanan terhadap lambung itu menurut sepengetahuan saudara apakah dengan pH 13 dan 298 tadi menyebabkan satu hal yang korosif juga dia? Tidak, karena pH-nya 5, enggak. Bukan. Enggak gini. Tadi saya tanya di Jangan- pH 13. 13 kan masuk netral. Ya 13. Netral kan? Ya 13 Dinetralisir. 298. Is okay, right? Nah, Betul. masuk korosif. Betul. Tidak ada penyerapan sama sekali. Iya, Tidak betul, ada penyerapan. betul, iya, Nah, ini mohon iya. penjelasan ini. Iya, Ya. Tidak betul, ada betul. penyerapan sama Betul, sekali. betul, iya. Karena saudara tadi bilang kalau Iya. ADME tadi bilang maunya ke memulainya di organ. lambung, langsung masuk ke lambung. Betul, dan- Ya kan? iya. Nah, di lambung itu kondisi dinding lambung lumut. Iya. Di lambung ada mukosa juga kan? Betul. Ada Iya, mukosa ada, juga. pasti. Nah, ada. Tadi mukosa di lidah korosif. Iya. Di kerongkongan ada mukosa nggak? Ya. Ada. Nah, Ya, di lambung, betul. menurut saudara korosif tidak dengan Kenapa saya jawabnya 200? tidak? Karena ketika pH 13 masuk ke lambung ternetralisir dulu, makanya pH-nya 5. pH 5 tidak akan menyebabkan. Jangan berpikir begini, oh ini masuk 13 kan 13 merusak bagian lambung. Tidak, ada asam di sana. Nah, saudara ada bahan kajian. Iya. Ada visum et repertum. Sudah diperiksa kan visum et repertum? Ya. Nah, mungkin bisa ditampilkan visum et repertum. Itu urusan dokter ya dalam konteks. Iya, enggak apa-apa. Enggak. Saya ingin menjelaskan, saya Enggak, sharing. maksud saya enggak.
Coba jangan urusan dokter kan saya katakan. bukan maksud kita bicara, saya. jangan untuk saya bawa dalam konteks. Enggak, maksud saya coba diperlihatkan dulu biar Perlihatkan sih boleh supaya Saya pikir sudah komprehensif. dijawab ya sama ya, jangan paksa ahli ya. Iya, Ya, karena kalau saya nggak tanya, mau itu. Ahli jawab, Iya. itulah yang kita Jangan. catat. Iya. Konteksnya beda saya katakan. Enggak, Artinya- kami hanya menjelaskan ini Enggak, aja. enggak. Begini, Iya. yang ditanyakan sama penuntut umum itu pH 13 itu kan yang ada di Iya. dalam gelas, ya Iya. kan? Ketika masuk lewat mulut sampai Iya. sampai perut Betul. dinetralisir menjadi 5 kan gitu. Iya, begitu poinnya. Ya. Oke. Menurut Poinnya itu. jawaban ahli. Iya, ya. siap. Jangan dipaksa masuk 13 sampai perut 13. Iya, begitu betul. Ya, Nah, kemudian itu. saya Ya. mau tanya kepada Ya, ahli. ya. Terkait tadi ya, masuk. Ya. Saya ikuti alur. Oke, Saudara, ya, 5,5 katakanlah seperti Oke, yang pH disampaikan. 5,5, Ya, ya. pH-nya. Nah, tadi masuk. Nah, kemudian di zat cyanida tadi mengalami pengenceran nggak? Jaksa, Iya. yang namanya bahan kimia punya konsentrasi tertentu dan dia misalnya dari 10 mili menjadi 30 mili atau 10 mili menjadi 100 mili itu namanya pengenceran. Pengenceran ya? Dan ini saya berikan contoh gini. Iya. Mengapa pH 5 bisa terjadi? Lambung kita kan asam. Ini kejadian. Iya. Jadi kalau orang mengkonsumsi air banyak, Iya. maka pH lambung bisa naik. Iya. Maka orang mual nggak enak. Nggak enak. Makanya menurut ahli toksikologi kimia, Iya. air pun bisa jadi racun. Air pun Karena jadi racun. kalau pH-nya dia naik, maka dia tidak bisa mencerna. Nah, sekarang saya tambahkan, seandainya sudah, ini bukan seandainya, Iya. tapi memang ada fakta kemarin, Iya. ada 3 liter formalin sudah dimasukkan melalui jalur vena. Iya. Itu tadi sudah dijelaskan itu bagian dari pengenceran. Oh, itu kan formalin beda dia jalurnya intravena, kemudian memaksakan untuk semua cairan darah itu ya Iya. bisa terlindungi organ-organnya akibat bakteri. Mekanisme formalin jangan dihubungkan dengan itu. Iya, enggak. Artinya Iya. itu kan juga setelah itu saya masuk ke situ dulu. Saya masuk ke sana. Nah, ada pengenceran kan? Enggak, dihubungkan di mana antara formalin dengan lambung? Yang tadi dengan lambung tadi. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Nah, setelah Formalin tadi darah. pengenceran, saudara di lambung pengenceran, Iya. itu setelah proses absorpsi tadi, absorpsi terus distribusi dan lain sebagainya tadi, Iya, betul. itu cyanida, Iya. ya kan cyanida itu terabsorpsi kemana saja? Ya kan dia kalau sudah masuk, terserap, didistribusikan oleh darah, target organ mana yang ada Nah, target organ yang saudara, saraf, hati, ya, ya, dan juga parameter-parameter lain, misalnya kita bicara dalam kaitan dengan empedu dan sebagainya, di mana darah itu ada. di mana darah itu ada? Yang Iya. paling penting darah berarti. Iya, karena dia bekerja Iya, di oke. mana oksigen itu berada. Oke. Oksigen itu berada dalam darah dan dalam sel. Iya. Nah, Nah, kerjanya dia menghambat oksigen itu. Itu Oke, saja poinnya. menghambat oksigen. Iya. Kalau menghambat oksigen, Iya. efeknya bagi seorang yang terpapar cyanida seperti apa? Oh, ya itu tadi. Kalau sudah sama prinsip, kalau kekurangan oksigen, sel pernapasan selnya itu terganggu. Iya. Mau organ mana? Kita bicara organ saraf, maka organ saraf itu akan terganggu karena kekurangan Seketika oksigen. itu juga? Oh tidak, itu kan proses. Iya. Itu proses. Jadi bahan kimia itu ujuk-ujuk langsung gitu, tidak. Ya. Bukan, Ada absorpsi proses. tadi, absorpsi, distribusi. Iya, distribusi. Nah, itu tadi secara cepat terhadap cyanida tadi itu terdistribusi dan terabsorpsi secara langsung melalui darah di organ-organ itu atau seperti apa? Jadi gini, Pak Jaksa, Iya. ketika dia terserap, masuk ke bagian usus halus kecil, usus halus besar, dan Iya. kemudian didistribusikan oleh darah. Iya. Darahlah yang membawa dia. Ya, kalau targetnya adalah ke hati, maka oleh hati di situ ada enzim banyak, ya, yang namanya rodenase ataupun sitokrombe 450 monooksigenase. Dia mengoksidasi menjadi tiosianat. Kalau dia bawa ke sistem otak, ya di situ juga ada, di otak juga masing-masing ada, di dalam darah ada sel, ada sel-sel yang bisa memetabolisme itu. Iya. Kerjanya dia 2-3 kali lebih cepat dari oksigen mengikat Fe. Nah, karena Fe itu membutuhkan oksigen dan teralihkan oleh cyanida, maka sel tubuh kita kekurangan oksigen, maka terganggulah dia. Kalau di hati ya dalam hati, kalau dia di sistem saraf yang kena. Jadi poinnya adalah
bagaimana keberadaan oksigen itu dihambat. Poinnya itu. Tadi cyanida. dijelaskan juga kepada saudara ahli juga, saudara rekan Betul. saya. Kemudian terjadi proses, masuk kepada proses terjadi embalming. Oh, embalming. Ya kan? Setelah Oke. embalming kemudian Ya. 3 liter, 3 liter. formalin dimasukkan melalui jalur vena kan gitu. Darah misalnya 4 sampai 5 liter wanita. Iya, artinya Oke. kemarin faktanya seperti itu. Nah, itu mohon dijelaskan sianida atau zat toksik itu menjadi sulit terdeteksi atau seperti apa dengan kondisi itu? Tidak ada hubungannya, itu hanya pengenceran, Pak Jaksa. Itu pengenceran. Kalau 298, 80 ya, masuknya misal 298 ditemukan 0,2 berarti kan ada 297,8 miligram. Itu diencerkan, sebutlah misal diencerkan 2 kali. Itu saja baru berapa itu? Bagi 2 saja dia 297 bagi 2 170-an sekian. Itu besar. Alat mampu mendeteksi. Mampu, saya yakinkan itu, mampu. Iya. Saya sebagai orang kimia bisa Tapi itu sulit terdeteksi nggak? Oh tidak. Tidak. Saya Nah memang- ini saya agak kebingungan. Iya. Karena saya orang awam, Betul, saya betul, juga silakan. belajar terhadap jurnal saudara. Iya, Saya baca ini di Indonesian Journal of Legal of Forensic Science 2008. iya. Peran toksikologi forensik dalam mengungkap kasus keracunan dan pencemaran lingkungan. Saudara yang nulis benar? Oh, konstruksi lingkungan itu ya. Waktu Bukan, ini judulnya peran toksikologi forensik dalam mengungkap kasus keracunan dan Oh pencemaran ya lingkungan. ya. Waktu pertemuan. Diterbitkan di Toksi. Jakarta, Indonesian Journal of Legal Forensic Science 2008. Yes, betul. Ada di halaman 38. Iya. Ini ada satu kalimat, saya dari tadi makanya bingung mengikuti Iya, alur iya, saudara. gimana? Di sini saudara tulis. Tapi itu benar ya tulisan saudara ya? Coba saya ingin bacakan nih, supaya saya clear juga ini. Peran toksikologi forensik Oke, dalam itu oke. Tapi itu benar? maksudnya- Ya. Ya benar, dipublikasikan di Indonesia. Pasti ada nama saya kan Pak Jaksa ya? Ya? Pasti ada nama saya. Oh di situ. ada, Oke, makanya terima kasih. kan saya Itu tanya benar. saudara, Iya, nggak mungkin terima kan kasih. orang lain saya tanya Betul, saudara. good, bagus. Kita harus pasti. Ya. Kita, Tanyanya nanti setelah Iya. Isoma ya. ya terima kasih. Dari sekarang Ada ini majelis satu. ya nanti setelah jam 2 ya. Isoma dulu kita lanjutkan nanti pukul 14.